Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Azhara dari Prodi Pendidikan Kimia 2A dengan NIM 430142144. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya sebagai anggota kelompok 2, yaitu tugas kimia organik yang berjudul stereokimia. Baik, kita mulai saja. Yang pertama yaitu, apa itu stereokimia? Stereokimia yaitu studi mengenai molekul-molekul dalam ruang 3 dimensi, yakni bagaimana atom-atom dalam sebuah molekul ditata dalam ruangan satu relatif terhadap yang lain. Perlu diketahui bahwa stereokimia ini sangatlah penting, karena stereokimia ini sebuah struktur yang memiliki rumus molekul sama, hanya karena susunannya berbeda akan mengakibatkan fungsi yang berbeda pula. Pada stereokimia, struktur molekulnya berada pada posisi yang sama, hanya saja arah dari struktur molekulnya berbeda. Stereokimia berbeda dengan isomer struktur, di mana isomer struktur memiliki rumus molekul yang sama, namun struktur molekulnya berbeda, dengan urutan penempatan atom-atom yang berbeda. Bisa dikatakan bahwa pada isomer struktur, posisi struktur molekulnya tidak tetap seperti pada stereokimia yang memiliki struktur molekul pada posisi tetap, hanya saja memiliki arah yang berbeda. Selanjutnya, pada stereokimia terdapat 3 aspek penting, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada stereoisomer, yang kedua ada isomer geometrik atau isomer cisplatin, dan yang terakhir ada konformasi. Stereoisomer, yaitu senyawa berlainan yang mempunyai struktur sama, berbeda hanya dalam hal penataan atom-atom dalam ruangan. Stereoisomer memiliki nama IUPAC yang identik, kecuali kata depan seperti trans atau cis. Memiliki gugus fungsi yang sama. Susunan dari 3 dimensi disebut konfigurasi. Stereoisomer hanya berbeda dalam konfigurasinya saja. Selanjutnya ada isomer geometrik atau isomer cis-trans. Isomer geometrik yaitu stereoisomer yang berbeda karena gugus-gugusnya berada pada satu sisi atau pada sisi-sisi yang berlawanan terhadap letak ketegaran molekul. Isomer geometrik adalah isomer yang terjadi pada 2 molekul yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi berbeda dalam penataan atom-atom dalam ruangnya. Selalu ingat bahwa sebenarnya molekul-molekul itu ada pada ruangan 3 dimensi yang atom-atomnya berikatan dengan penataan sedemikian rupa. Isomer geometri terjadi karena ketegaran atau rigidity dalam molekul dan hanya dijumpai dalam 2 kelompok senyawa, yaitu alkena dan senyawa siklik. Jika suatu gugus atau atom terikat oleh ikatan sigma, maka gugus atau atom yang terikat tersebut dapat berputar sedemikian rupa sehingga bentuk molekulnya akan selalu sama. Di sini ada contoh isomer geometrik, yaitu yang pertama ada cis 2 pentana dan trans 2 pentana. Yang kedua yaitu ada Z3 kloro 2 heksana dan E3 kloro 2 heksana. Bisa dicermati sendiri ya. Yang ketiga ada konformasi. Konformasi adalah penataan atom atau gugus-gugus yang terikat oleh ikatan sigma dalam ruang secara berlainan akibat rotasi atom atau gugus tersebut mengelilingi ikatan tersebut. Dalam senyawa rantai terbuka, gugus-gugus yang terikat oleh ikatan sigma dapat berotasi mengelilingi ikatan itu. Oleh karena itu, atom-atom dalam suatu molekul rantai terbuka dapat memiliki tak terhingga banyak posisi di dalam ruang relatif satu terhadap yang lain.
Memang, etana merupakan sebuah molekul kecil. Namun, etana dapat memiliki penataan dalam ruang secara berlainan. Inilah yang disebut dengan konformasi. Bisa dilihat untuk rumus konformasi ada dimensional, bola dan pasak, dan lumen. Selanjutnya, untuk mengemukakan konformasi dibutuhkan 3 jenis rumus yang tadi. Rumus bola dan pasak dan rumus dimensional adalah representasi 3 dimensi dari molekul-molekul suatu senyawa. Suatu proyeksi lumen adalah pandangan ujung ke ujung dari 2 atom karbon saja dalam molekul itu. Ikatan yang menghubungkan kedua atom karbon ini tersembunyi. Ketiga ikatan dari karbon depan tampak menuju ke pusat proyeksi, dan ketiga ikatan dari karbon belakang hanya tampak sebagian. Proyeksi lumen dapat digambarkan untuk molekul dengan 2 atom karbon atau lebih. Karena pada tiap kali hanya 2 atom karbon dapat ditunjukkan dalam proyeksi itu, maka lebih dari 1 proyeksi lumen dapat digambarkan untuk sebuah molekul. Suatu molekul dapat memiliki beberapa konformasi, atau konformasi yang berbeda-beda dikarenakan dan disebabkan adanya rotasi mengelilingi ikatan sigma. Konformasi yang berbeda itu yang disebut dengan konformir. Untuk bab selanjutnya yaitu kiralitas senyawa rantai terbuka. Kiralitas adalah suatu keadaan yang menyebabkan 2 molekul dengan struktur yang sama tetapi berbeda susunan ruang dan konfigurasinya. Atom yang menjadi pusat kiralitas dikenal dengan istilah atom kiral. Atom kiral adalah atom yang mengikat gugus yang semuanya berbeda. Bila dalam suatu molekul terdapat satu pusat kiral, maka akan terjadi 2 stereoisomer dari senyawa tersebut yang dikenal dengan istilah enantiomer. A. Sepasang enantiomer merupakan bayangan cermin satu terhadap yang lainnya. B. Kedua enantiomer tidak bisa ditumpang tindihkan setelah dilakukan operasi simetri apapun. Untuk pengertian stereoisomer tadi sudah, dan untuk pengertian enantiomer yaitu stereoisomer yang sama seperti bayangan cermin tetapi tidak dapat diimpitkan, yang merupakan molekul yang berbeda dan memiliki kegunaan yang berbeda. Hanya terjadi pada senyawa yang molekulnya kiral. Penyebab adanya kiralitas sendiri yaitu adanya senyawa karbon yang tidak simetris. Bila dalam satu molekul terdapat lebih dari satu pusat kiral, maka akan terjadi lebih dari satu pasang enantiomer atau yang disebut dengan diastereomer. Diastereomer didefinisikan sebagai stereoisomer gambar non-cermin yang tidak identik. Sebagai contoh yaitu isomer cis dan trans adalah diastereomer. Di sini terlihat gambarnya untuk yang ini simetris dan yang ini tidak simetris, namun bagian-bagiannya sama. Hanya bentuknya saja yang terlihat sedikit berbeda. Selanjutnya yaitu catatan. Objek apa saja yang tidak dapat diimpitkan pada bayangan cermin disebut kiral. Sebaliknya, objek yang dapat diimpitkan pada bayangan cermin disebut akiral. Sebuah molekul akiral dan molekul bayangan cerminnya yang dapat diimpitkan adalah yang sama, tetapi sebuah molekul kiral tidak dapat pada bayangan. Untuk materi selanjutnya yaitu proyeksi. Rumus proyeksi untuk menentukan gugus-gugus di sekitar atom kiral. Urutan penataan keempat gugus suatu atom karbon kiral disebut konfigurasi mutlak enantiomer yang berlawanan. Di akhir abad ke-19, seorang
ahli kimia cermat rumus proyeksi untuk menunjukkan penataan ruang dari gugus-gugus di sekitar atom chiral. Rumus proyeksi ini disebut juga dengan proyeksi Fisher. Fisher mengembangkan rumus-rumus ini untuk menyatakan molekulnya 2,3-deoksipropanol yaitu dengan gliseraldehida dan 2,3,4-trihidroksibutana yang disebut dengan eritrosa atau atom karbon chiral. Sementara eritrosa mempunyai 2 karbon chiral. Ini untuk contoh representasi senyawa untuk gliseraldehida dan eritrosa. Yang kiri gliseraldehida, yang kanan eritrosa. Dalam menggambarkan suatu proyeksi, Fisher diulur atau sepenuhnya dalam bidang kertas dengan semua substituennya, Eclipse, tanpa memedulikan konformasi apapun yang disukai. Rumus-rumus eritrosa tersebut di atas menunjukkan konformasi. Rumus-rumus eritrosa ini maksudnya menunjukkan konformasi yang digunakan untuk proyeksi Fisher. Menurut perjanjian, gugus karbonil atau gugus berprioritas tata nama tertinggi diletakkan pada atau di dekat ujung teratas. Jadi karbon teratas adalah karbon 1. Tiap titik potong garis horizontal dan vertikal menyatakan sebuah atom karbon chiral. Tiap garis horizontal melambangkan suatu ikatan ke arah pembaca, sementara garis vertikal melambangkan ikatan ke belakang menjauhi pembaca. Sepasang enantiomer mudah dikenali bila digunakan proyeksi chiral. Proyeksi Fisher adalah suatu cara singkat dan mudah untuk memaparkan molekul chiral. Oleh adanya keterbatasan proyeksi ini, seperti misalnya keterbatasan dalam hal rotasi tersebut di atas, maka proyeksi Fisher harus diterapkan dengan hati-hati. Disarankan agar mengubah dulu proyeksi Fisher ke rumus dimensional atau bola dan pasak. Materi yang terakhir yaitu penetapan konfigurasi sistem R dan S, R1 bromo 1 kloroetana. Urutan penataan keempat gugus di sekitar suatu atom karbon chiral disebut konfigurasi mutlak di sekitar atom itu. Sepasang enantiomer mempunyai konfigurasi yang berlawanan. Sistem yang digunakan adalah sistem R dan S atau sistem Chan-Ingold-Prelog. R rectus sama dengan kanan dan S sinister sama dengan kiri. Yang terakhir yaitu cara menentukan konfigurasi RS. Yang pertama, urutkan keempat gugus atau atom yang terikat pada atom C chiral sesuai urutan prioritas aturan deret Chan-Ingold-Prelog. Yang kedua, proyeksikan molekul itu sedemikian rupa sehingga gugus yang berprioritas rendah berarah ke belakang. Yang ketiga, pilih gugus dengan prioritas tertinggi dan tariklah suatu anak panah bengkok ke gugus dengan prioritas tertinggi berikutnya. Dan yang terakhir, jika panah ini searah jarum jam, maka konfigurasinya adalah R. Dan jika berlawanan jarum jam, maka arah konfigurasinya adalah S. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.